Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Solihah? Semoga Ananda di rumah selalu diberikan kesehatan ya. Baiklah, pada hari ini kita memasuki tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 2 Pembelajaran 1 dan 2. Selamat belajar. Perhatikan gambar sungai dan pohon. Nah, manfaat sungai yaitu pertama memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Dan manfaat pohon yaitu untuk membuat udara jadi lebih segar dan mengurangi paparan sinar UV ke kulit. Selanjutnya, contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Nah, seperti yang kita ketahui ya, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, berikut ini adalah contoh perubahan energi. Contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau angin, energi cahaya pada energi listrik pada teknologi panel surya, dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, contohnya hasil pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali, misalnya minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya. Berikut ini adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalian perhatikannya pada tabelnya. Selanjutnya, contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Perhatikannya pada tabel yang ada pada video pembelajaran hari ini. Berikut ini adalah peta persebaran sumber daya alam yang dapat diperbarui di Indonesia. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang, minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Nah, setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Sumber daya alam yang kita miliki baik hayati maupun non-hayati menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor. Nah, banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Nah, salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Dan pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, misalnya pada saat kamu bersepeda di jalan umum, maka kamu harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai pemakai jalan. Nah, dengan undang-undang tersebut lalu lintas dapat berjalan lancar. Nah, berikut ini adalah beberapa kewajiban warga negara. Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Caranya dengan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika kita dapat mentaatinya, niscaya roda pemerintahan dapat berjalan baik, serta cita-cita bangsa dan negara akan mudah tercapai. Kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan antara lain kerja bakti, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan perburuan liar.
Ketiga, membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang. Kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. 4. Mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tujuan pendidikan adalah agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, jika kamu mengikuti pendidikan dasar, berarti kamu telah ikut mewujudkan tujuan nasional. Dan selanjutnya adalah hak sebagai warga negara. Pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum dibuat agar masyarakat dapat hidup nyaman, aman, dan tertib. Jika tidak ada hukum, pasti semua orang semaunya sendiri. Selain itu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pun tidak nyaman. Setiap orang harus mematuhi dan menghormati hukum. Nah, setiap pelanggar harus dikenai sanksi. Persamaan kedudukan warga negara juga berlaku dalam pemerintahan. Setiap warga negara yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan bidang pemerintahan yang dibutuhkan berhak menjabat dan menduduki kedudukan dalam pemerintahan. Kedua, menikmati hidup layak. Setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan. Cara memenuhi kebutuhan hidup itu adalah dengan bekerja. Nah, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Kehidupan yang layak adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik. Ketiga, mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut. Untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah atau media cetak. Selanjutnya, beragama dan beribadah. Negara Indonesia mengakui secara resmi 6 agama. Nah, kita dapat memeluk agama dan beribadah sesuai agama kita masing-masing karena negara menjaminnya melalui UUD 1945. Selain itu, kita harus saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama lain. Selanjutnya, membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui bidang olahraga, menjadi duta kesenian, atau mengikuti lomba iptek internasional. Mendapat pendidikan yang layak. Sekolah merupakan salah satu media pendidikan bagi setiap warga negara. Dengan bersekolah, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Selanjutnya adalah mengembangkan kebudayaan. Nah, kebudayaan Indonesia ini bermacam-macam. Nah, dalam beberapa kesempatan pemerintah mengadakan festival kebudayaan agar kebudayaan Indonesia tetap terpelihara. Kedelapan adalah menikmati kekayaan alam. Dalam UUD disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat dan harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin. Nah, berikut ini adalah tabel hak warga masyarakat dan contoh pelaksanaannya. Bisa kalian baca, lalu bisa juga kalian tulis ya di buku tulis tema. Selanjutnya adalah kewajiban warga masyarakat terhadap pemerintah dan contoh pelaksanaannya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.